Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan selalu membahas mengenai strategi bisnis dan juga pastinya komunikasi. Dari bisnis yang baru mulai didirikan, bisnis yang sudah berjalan ataupun yang ingin menambah ataupun melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya pasti dong, kalau pemirsa sudah tahu, saya sendirian pastinya tidak. Sudah ditemani oleh seorang speakerpreneur, Coach Doni De Keizer. Halo Coach. Yes, halo Coach Roni. Apa kabar? Kabar baik. Yelnya saya selalu tunggu Coach. Go. Oke. Harus tetap go, harus tetap berangkat, ya Harus kan? tetap berangkat, Apalagi iya. bagi orang-orang yang sudah pensiun. Oh, kok langsung dibocorin? Ya, kan saya sudah dikasih tahu temanya. Wah, jadi nggak enak nih langsung kebuka ya. Saya pura-pura aja. Oh. Apa yang mau kita bahas Coach Roni Nah, hari ini? dia. Thank you ya Coach. Iya. Jadi pemirsa, di dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai orang-orang yang pensiun. Karena topik kita kali ini adalah drama di balik pensiun. Ada drama. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya Anda mendengar kata-kata pensiun, pemirsa, apa yang ada di dalam bayangan Anda? Orang yang sudah tua, orang yang sudah tidak bekerja lagi, Iya, tidak yang kerjaannya produktif. tinggal apa nih? Misalnya cuma tinggal ngomong cucu, main-main. MC, ngomong cucu. Oh, namanya MC. ya. Oke, baru saya tahu loh. Iya. Itulah memang beda seorang speakerpreneur ya. Nah, jadi banyak kan orang merasa bahwa ketika lagi pensiun bahwa dirinya sendiri sudah tidak produktif, dan orang ketika lagi pensiun pastinya sudah tidak dapat berkarya lagi. Benar atau tidak seperti itu? Jangan-jangan ada istilah lain mengenai pensiun yang harus kita tahu dulu. Nah, Iya. pemirsa. Saya pikir juga tadinya begitu, Coach. Oh, Ya gitu. kan, kalau sudah pensiun itu ternyata ya udah di rumah aja, Iya, ya kan, iya, duduk iya. manis gitu Iya. kan. Padahal ternyata nggak gitu juga kali ya. Iya, dan kalau kita pengen daripada kita debat panjang, kita harus cari tahu dulu nih Coach. Oke, Yang kita namanya cari tahu pensiun aja. ya. Kita Oke. tanya sama layar besar di belakang kita. Yang pertama Coach, saya bilang pensiun, benar tidak bekerja lagi. Karena apa? Masa tugas. Oke. Nah, jadi kan kalau misalnya kita bercerita masa tugas Coach, ada orang yang masa tugas ketika bekerja tidak di dalam sampai dengan usia pensiun. 55, 60 ya kan. Kalau sekarang berapa ya Coach ya? Ya Kalau tergantung kalau di militer ya Iya. kan berbeda tergantung pangkatnya. Tergantung ya kan. pangkat, Ya sekarang oke. karena usia harapan hidup orang makin panjang ya kan, jadi usia pensiun juga makin mundur ya. Iya, 65, iya. 63 Iya, tahun. jadi gitu. ada bertambah ya. Yang kedua adalah pensiunnya adalah uang tunjangan yang diterima tiap bulan. Ya. Jadi istilah pensiun itu uang tunjangan ya. Terima pensiun berarti Iya, tiap bulan ya. Misalnya nanya, Mbah mau kemana? Mau ambil pensiun. jadi Berarti mau nggak ambil salah. uang pensiunnya. Iya, sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri, suami, anak-anak yang belum dewasa kalau ia meninggal dunia. Iya. Jadi itu istilah pensiun. Jadi berupa uang. Yang kedua adalah berhenti ya, tidak bekerja lagi ya dari masa kerjanya. Nah, kita juga supaya tidak sampai kita melebar terlalu jauh, kita akan membahas pensiun dan pensiunan. Yuk kita lihat lagi yuk, Oh, pensiunan. Pensiunan. Jadi orang sering dua kata ini yang sering bingung Coach ya. Yang kalau pensiun tadi tidak bekerja lagi, Ya. tapi kalau pensiunan karyawan yang sudah pensiun Iya. tidak bekerja Berarti lagi. dia pernah jadi karyawan Jadi, tapi sudah pensiun. Orangnya, kalau Orangnya. pensiunan adalah orangnya. Pensiun sendiri seperti kata kerja tidak bekerja lagi. Yang kedua adalah orang yang menerima pensiun ya Oke. tadi berhubungan dengan Iya. tadi. Nah, sebenarnya Coach, saya pengen nanya juga nih sama Ya. Coach Doni, dan mungkin juga pemirsa juga Anda pernah mungkin tahu tentang kisah-kisah orang yang mengalami nama pensiun, baik orang tua, saudara-saudara, kenalan yang mengalami pensiun. Apakah mereka semua orang yang mengalami namanya pensiun pasti sudah berumur, Coach? Yang saya temui memang rata-rata udah berumur, tapi ternyata banyak juga yang masih usia produktif, yang masih muda. Produktif tuh berapa nih Coach kalau disebut produktif? Kalau saya sih selalu merasa produktif ya. Ya maksud saya kalau Iya, usia iya, pensiun iya. itu 65 tahun, dia Iya, masih di iya. bawah itu. Oke. Ya, dan itu ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan dia pensiun. Iya. Apakah dia memang dipensiunkan oleh Iya, tempatnya bekerja, betul. atau dia memilih untuk mengambil pensiun dari tempat bekerjanya. Iya, betul. Jadi kalau kita bercerita tadi mengambil pensiun katanya ya, mungkin itu adalah pilihan dari pribadinya. Nah, kalau kita Pensiun dini ya? Iya, pensiun dini. Ya, kalau saya berarti pensiun Doni ya pemirsa ya. Ya karena namanya Doni Iya, ya. karena Dini itu adik saya. Nah, pemirsa, kadang-kadang orang selalu merasa bahwa pensiun itu harus ketika dia bekerja di satu perusahaan, dia loyal sampai dengan akhir, dan akhirnya dia mendapatkan namanya bonus uang pensiun. Nah, tetapi ketika udah sampai di terakhir pun orang pensiun bukan berarti dia tidak produktif. Iya, iya. Nah, kita banyaklah mendengar cerita orang yang mendirikan namanya franchise Betul. ayam.
Iya. Ya, dia sudah pensiun kan ya Coach Iya. ya. Dan Anda tahu sendiri, Anda suka makan dan itu yang selalu Iya. rame banget. Ada di seluruh dunia. Ada di seluruh dunia dan huruf depannya itu adalah K. Oh, saya bilang-bilang kalau itu Kentucky Fried Chicken ya. Nah, udah Karena langsung kan ketahuan. Kalau Sanders itu kan memulai bisnisnya di Yes. usia yang sudah tidak muda. Betul. Dan bahkan waktu itu Coach dengan uang pensiunannya, Iya. dia tawarin kemana-mana sampai dia tidur di mobil untuk menawarkan Betul. waktu itu ya. Kalau dia berhenti saat itu, kita tidak bisa menikmati KFC yang paling terkenal di seluruh dunia itu. Iya, jadi bukan berarti Anda ketika sudah pensiun Anda terima nasib Iya. ya. Tetapi ada juga ya, dan ini adalah dulu partner saya ya, yang dia mengambil namanya pensiun dini, Coach. Oh, karena dia sudah punya rencana ya. Sudah punya rencana umur 45 tahun. Oh. Umur 45 tahun dia mengambil pensiun dini. Oke. Nah, tetapi apa yang dilakukan sama dia? Nah, saya tidak tahu ya, tapi kalau ini kita berbicara dari segi usaha ya. Jadi dia mengambil peluang bahwa di dalam perusahaan ada suatu kebutuhan. Oh. Jadi selama dia mengenal orang-orang di dalam Perusahaan dan itu. dia tahu kebutuhannya, dia bisa supply. Dia jadi supplier ya. Yes, Karena supplier. kalau dia masih kerja di situ dia nggak boleh, melakukan itu. Buka toko dalam toko. Iya. Ya kan? Itu bahaya. Iya, Dilarang. jadi Anda mungkin tahu perusahaan-perusahaan yang ternyata dia butuh, wah nih suplainya selalu kurang. Nah, Anda ternyata saya punya koneksi nih, ya kan? Tapi Anda tidak bisa melakukan itu, ya Anda tidak dapat menerima namanya sesuatu penambahan hasil dari sana Iya. kalau Anda tetap di dalam konflik Iya, of interest. iya, itu korupsi. Yes, ya kan itu jadi namanya KKN nanti KKN, ujungnya. iya. Nah, akhirnya dia keluar dan memanfaatkan peluang tersebut. Akhirnya dia masuk. Salah satunya yang pertama adalah di perusahaan tempat dia dulu di mana dia bekerja. Iya, iya. Pintar Nah, ya. Iya, ya kalau saya tidak tahu. Nah, ini saya pengen nanya sama Coach Doni. Sebenarnya Coach, dengan orang-orang seperti itu, apakah itu termasuk salah satu etika yang benar di dalam bisnis, ataukah itu adalah nggak boleh dong harusnya kita harus keluar, nggak boleh cari yang dari sana? Bagaimana menurut Iya, Coach Doni? tergantung peraturan di perusahaan itu. Tetapi Iya. kalau menurut saya itu adalah sebuah kreativitas ya. Oh, kreativitas sih malah ya. Kenapa? Kalau dia masih bekerja di situ, tidak boleh Oke, iya, melanggar iya, iya, peraturan, betul. ya kan? Jadi kalau dia melihat ada peluang, pasti dia yakin bahwa dia punya hubungan komunikasi yang baik. Betul, Benar betul, kan? betul. Dan komunikasi itu kan menentukan jejaring atau networking kita. Betul Nah, sekali. selama tidak melanggar aturan perusahaan, meski dia sudah tidak bekerja di situ, Iya. kan mungkin ada tender atau pitching, Iya. dia ikuti prosesnya dan prosedurnya, go ahead. Jadi nggak Ya, apa-apa, nggak tuh, Coach. apa-apa. Kayak gitu Loh, ya. Itulah enaknya kita punya ordal, ya nggak? Nah, ini mesti dinetralisir nih, Loh, Coach. jangan sampai dianggap dari negatif pikir. ordal itu. Misalnya saya kenal Coach Roni, Iya, iya. punya perusahaan. Pasti kan Coach Roni lebih kenal saya dan artinya Betul. ketika kenal itu tumbuh trust yang lebih besar dibanding orang yang tidak Yes, kenal. yes, Benar kan? yes. Nah, karena ini Bapak ini sudah pernah kerja di situ, dia mengambil Iya. pensiun dini, kemudian dia menawarkan jasa saya Iya. jadi supplier, Iya. asal ikut aturan main, ikut tender, ikut pitching, ya go ahead, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Dia memanfaatkan hubungan yang baik selama dia bisa menjaga kualitas. Jadi ya kan? sebenarnya kalau dari segi etika itu nggak apa-apa ya, Coach ya? Ya, kalau etika lain lagi. Wah, langsung berubah nih. Etika lain lagi. Tapi kalau dari kreativitas berbisnis ya kenapa tidak? Oke. Selama dia mengikuti prosedurnya. Iya. Contoh, ya kan, saya pernah punya keluarga di BUMN, Iya. ya kan, ya dia kekeh banget. Ya, walaupun saya mengikuti tender atau pitching, Iya, ya iya. secara profesional, ya dia tetap tidak mengizinkan. Oh, nggak Ya, diperbolehkan. ya, karena aspek etika tadi. Iya. Ya kan, iya, kenapa? iya. Kalaupun saya tidak dipilih karena saya tidak punya kualitas, wajar. Iya. Tapi ketika saya yang dipilih karena saya menjual kualitas loh, Iya, iya. Walaupun kualitas nih ya. bukan jual nama loh, Iya, iya. tetap orang akan berpikir, iyalah, ya, namanya juga keluarganya si ini, gitu kan? Oh, oke. Nah, jadi akhirnya selama dia menjadi pimpinan di BUMN, saya tidak pernah mendapatkan manfaat apa-apa. Jadi sedih nggak punya saudara kayak gitu berarti? Ya, satu sisi saya sedih, tapi di kemudian hari saya bersyukur Iya. karena beliau akhirnya adalah orang yang paling aman dan tidak pernah terkait masalah apapun yang tidak akan merepotkan keluarga. Oke, nah saya pengen tanya lebih kritis lagi nih Coach ya. Jadi kalau tadi etika secara etika nggak bagus ya, sebenarnya dia berintegritas nggak orangnya? Ya kalau soal integritas, dia masih bekerja di situ.
Oh, oke. Integritas kan pada profesi atau pada perusahaan kan? Iya, Nah, iya. tapi karena dia punya visi dan misinya sendiri, Iya, dia iya. membangun integritas bisnisnya sendiri. Oke, itu Iya kan? jawaban cerdas ya. Lah, Demokratis jangan sekali ya. dibentur-benturkan dong. Kayak saya juga dulu bekerja sama perusahaan Iya, iya. orang. Ketika saya menjadi pekerja karyawan di perusahaan orang, saya harus loyal. Iya, iya. Wajib hukumnya. Ya, tidak boleh nakal, apalagi melakukan korupsi. Iya, iya. Ya, iya. korupsi uang, korupsi waktu, korupsi jabatan, no. Iya. Ya, tetapi kemudian ketika saya memutuskan punya cita-cita jadi entrepreneur, saya resign dari perusahaan tempat saya bekerja. Ya, meski kemudian belakangan saya mengalami hal seperti itu. Oh, oke. Sering diminta untuk kembali. Tapi sebagai konsultan, Iya, iya. ya kan? Ya, it's okay. Mm-mm. Ya kan? Nah, tentu ya kita tidak akan bisnisin. Kalau saya sih, saya nggak akan bisnisin. Kenapa? Di situ kan kampus belajar saya. Oh, Saya kan oke. bekerja di situ, saya belajar manajemen corporate di situ, tapi saya juga digaji kan. Iya, Jadi iya. tentu saya tidak akan cari duit di situ, Oke. ya kan? Ya saya cari duitnya di tempat lain. Jadi ya silahkan ya. Wah. Ketika loyalitas dan integritas saya di perusahaan itu, saya masih bekerja, harus tetap saya jalankan. Tapi kemudian ketika saya sudah selesai, jaga hubungan baik dan etika bisnis. Oke, nah itu pesan-pesan khusus tuh ya, Ya. tentang namanya etika bisnis. Nah, sekarang gini Coach, kalau misalnya orang tadi ya, ternyata dia... Oh, namanya tadi ya? Iya, Pak Tadi kan ya? Pak Tadi itu tadi, dia sudah melebarkan bisnisnya ke perusahaan lain. Dan dilihat sama perusahaan lain, dia melakukan itu kepada perusahaannya. Iya. Apakah perusahaan lain akan menilai dia bahwa dia adalah seseorang yang pastinya akan mencari orang dalam? Mencari orang dalam. Iya. Nah, ini Coach Roni yang lebih pantas menjawabnya. Iya. Tapi dari pengalaman saya, banyak yang melakukan itu, tapi dia dianggap sukses, Coach. Oh, Kenapa? oke. Karena kayak gini, ya saya nggak usah sebut lah. Ya, banyak yang dulu bekerja di perusahaan itu, Iya. kemudian dia keluar dan dia sukses, malah bermitra. Iya, Ya iya. kan? Dan kemudian dia mengembangkan sayapnya, yang dulunya itu menjadi kompetitor tempat perusahaan dia bekerja, dia malah bermitra dengan perusahaan-perusahaan itu. Ya kan? Secara legal formal kan dia tidak ada masalah. Iya, Ya kan? Karena dia sudah punya bisnisnya sendiri. Iya. Ya kan? Nah, kalau menurut saya, satu musuh itu terlalu banyak. Iya. 10 teman Terlalu sedikit. Jadi dalam bisnis pun kita jangan nyari musuh. Iya. Kita harus cari teman yang banyak. Teman dalam bisnis. Kalau menurut saya gini loh. Untung dikit kecil-kecil nggak apa-apa. Iya. Yang penting sering dan banyak temen. Iya kan? Ada Iya, juga iya. orang yang berpikir, nggak apa-apa lah. Itu kan sebenarnya kan saya nggak boleh masuk di situ. Iya. Karena itu kan dari perusahaan tempat saya dulu bekerja itu kan sudah ada etikanya gitu kan. Iya. Saya masuk aja lah. Kenapa? Yang penting untungnya gede. Iya. Habis itu kan akhirnya dia menimbulkan masalah. Betul. Akhirnya dia tidak akan diajak kerjasama lagi. Betul. Ya kan? Nah kalau saya nggak mau kayak gitu. Nah, ini juga merupakan satu kritik tajam bagi para pensiunan. Di mana kalau Anda hanya mengandalkan bahwa dulu Anda punya jabatan dan ketika Anda ingin bekerja sama dengan perusahaan di mana dulu Anda bekerja, tetapi Anda menomorduakan kualitas. Ya, walaupun dia sudah dipercaya Coach ya. Betul. Dan sebenarnya saya ingin cerita lebih banyak tapi nanti di segmen berikutnya bahwa ada namanya aturan bisnis Coach. Ketika misalnya seseorang keluar daripada perusahaannya, maka perusahaan orang tersebut tidak boleh berusaha yang sama. Bidangnya nggak boleh Bidangnya sama. tidak boleh sama Iya, sebenarnya. iya, iya. Dan itu dikunci untuk menjaga apa? Etika bisnis. Nah, itulah pemirsa, pastinya Anda penasaran sebenarnya etika bisnis yang kayak gimana sih yang seharusnya diemban atau dimiliki oleh seseorang. Makanya jangan kemana-mana, tetaplah di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, kita akan masih melanjutkan pembicaraan kita mengenai bagaimana orang-orang dan drama di balik pensiun. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh, sama-sama kita akan menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Halo, nama saya Xavier Wahyu Satria, izin bertanya. Apakah yang harus menjadi dasar pola pikir orang yang akan mengalami masa pensiun agar tetap produktif? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nova. Di sini saya izin bertanya, apakah motivasi orang-orang yang mengajukan pensiun dini? Halo, perkenalkan nama saya Putra. Saya ingin bertanya,
Apakah usaha yang dimulai saat pensiun normal akan lebih sulit berkembang? Terima kasih. Oke, Coach, ini Ya. sudah ada beberapa orang yang nanya-nanya nih, Coach ya. Ini jadi PR buat kita nih ya. Ya, Masih ya. belum pensiun kan, Coach? Belum. Oke, Ya, belum. mungkin saya tidak akan pernah pensiun. Oke. Ya, dalam aktivitas ya, saya akan terus beraktivitas. Walaupun mungkin sudah tidak misalnya beraktivitas atau bekerja formal di kantor. Oke. Ya kan saya juga bisa aktif di perusahaan saya sendiri. Atau kalau saya sudah tidak bekerja di perusahaan saya sendiri, saya tetap aktif menjalankan misi sesuai dengan profesi saya. Kan banyak cara. Iya, jadi masih banyak ya caranya. Iya. Jadi nggak bakal pensiun-pensiun tuh. Minimal kumpul sama teman-teman. Maka yang pertama pertanyaannya, apakah yang harus menjadi dasar pola pikir mindset ya, yang ketika orang akan mengalami masa pensiunnya supaya tetap produktif? Mindsetnya harus kayak gimana? Ya, jangan berpikir itu selesai. Apalagi ini pensiun normal ya, kita bicara pensiun normal dulu itu ya. hanya apa istilahnya ya, bagian terakhir dari satu babak dalam hidup Anda. Iya, iya. Anggap iya. aja ini kan hidup kan berchapter-chapter ya, berbab-bab ya. Iya, Bab iya. itu kata lainnya apa sih? Nggak ada kayaknya, ya, Coach. pokoknya. Chapter ya, bab selesai, Coach. Ya, ya, karena salah satu bab dalam hidup Anda yaitu bekerja secara profesional. Iya. Dan itu sudah selesai. Bukan berarti hidup Anda selesai. Iya. Ya kan, Anda bisa memulai hidup yang lain, ya kan? Sebenarnya kalau kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru itu bukan hanya kepada pengantin baru, tapi kepada orang yang juga hari ini pensiun. Karena kan pensiun seperti arti kata dari KBBI tadi kan sebenarnya selesai bekerja. Iya, Ya kan? berakhirnya masa Berakhirnya kerja. masa kerja. Betul. Bukan berarti berakhirnya produktivitas Anda. Betul. Ketika masa kerja Anda di sebuah perusahaan selesai, masa bakti Anda di sebuah korporasi selesai, secara formal Anda selesai sebagai karyawan. Iya. Tapi kan tidak sebagai pengusaha. Betul. Atau mungkin ada jadi karyawan di tempat lain bisa. Bisa, Ya, iya. di luar negeri khususnya tidak ada batasan umur. Ya, orang mau melamar kerja di usia 60 tahun juga boleh selama skill dan keahliannya diperlukan, ya kan? Iya, selama dia masih bisa berpikir, masih bisa berjalan, masih bisa Betul, berfungsi. makanya ketika Anda selesai bekerja, masa kerjanya sudah habis di perusahaan itu, Anda bisa jadi pengusaha laundry, pengusaha ternak lele misalnya, ya kan? Dan banyak sekali yang bisa Anda lakukan. Jadi mindset Anda jangan berpikir bahwa selesai segala-galanya. Iya. Ya, jangan berpikir seperti itu. Karena saya ada masih menemui seperti ini, Coach. Saya kan banyak ketemuan dengan orang-orang di corporate, ya kan? Ketika mereka bilang bahwa mereka udah menuju masa pensiun, tahu nggak apa yang dibilang sama mereka? Apa? Wah, udah saatnya kayaknya gue udah tua. Saatnya kayaknya udah memang harus ngomong cucu. Oh, kan? Jadi, iya. sepertinya segala sesuatu dari semangat bekerja saja, sewaktu mendapatkan namanya MPP, masa persiapan pensiun, semangat sudah hilang. Dan terutama ya, mohon maaf ya, di beberapa perusahaan ada dipromosikan jabatan khusus. Itu sebenarnya jabatan transit menuju pensiun. Biar nggak kaget. Dia tidak kaget sebenarnya. Nah, jadi kenapa? Karena di sana sebenarnya dia tidak bekerja, tapi orang-orang di bawah bekerja, tapi dia digaji. Oke, Nah, dia kalau menurut saya digaji. itu kurang tepat ya. Oke. Justru menjelang pensiun secara formal di perusahaan itu dia harus diberikan kegiatan yang lebih produktif, tetap aktif untuk memancing ya. Artinya gini loh, orang juga kalau pensiun nggak ngapa-ngapain, maaf ya, banyak yang pikun. Iya. Ya kan? Tapi banyak orang bilang gini, selama ini dari muda gue udah capek katanya, ya kan? Udah Ya mikir capek, terus katanya. wajar lah namanya Iya. orang kerja. Kalau capek istirahat, habis itu besok kerja lagi. Iya, makanya ada Gitu. di beberapa orang mengatakan pensiun itu adalah masa menikmati hidup Oh, katanya. silakan. Bukan berarti waktu kita bekerja tidak bisa menikmati hidup loh. Oke. Bisa Nah, kan? itu dia ya. Nah, justru saya menikmati hidup saya dengan bekerja. Oke. Artinya apa? Agar kita tetap produktif dan kita tetap mendapatkan kesempatan untuk memberi manfaat bagi Iya, orang iya. lain. Jangan marah, Coach. Jangan marah, Coach. Oh, bukan marah, itu lagi semangat ini. Oke. Coach Roni mungkin tidak percaya bahwa saya itu sudah punya cucu loh. Hah, sudah punya Iya, cucu? cucu ponakan. Oke. Sudah ada 3. Ya, kaget saya. Iya, karena jadi kalau kumpul keluarga besar, ya saya Iya, udah iya. dipanggil kukong, udah dipanggil kakek sebenarnya, opa. Wow. Iya kan? Karena saya punya cucu dari ponakan saya. Iya, nah, iya, ponakan saya itu anaknya udah 3. Nah, Oke. kalau cucu saya sendiri mungkin dalam waktu tidak terlalu lama ya. Jadi usia itu hanya soal angka. Iya, Anda mau umur 50, 60, 70, kalau mindset Anda masih tetap produktif, ya semangat Anda masih tetap produktif, go ahead. Iya. Ya, hanya soal pindah tempat kerja saja. Iya. Ya kan? Kalau Anda dulu bekerja di perusahaan orang, Anda bekerja di perusahaan sendiri dong.
ya, atau bekerja di perusahaan orang yang lain, Iya. atau Anda kongsi dengan teman-teman Anda, ya kan, membuat misalnya badan hukum, konsultan, gitu kan, dengan pengalaman Anda di corporate misalnya, di perusahaan, Anda bisa membantu orang lain yang membuat usaha seperti itu untuk menjadi mentor Oke. atau konsultan. Nah, itu jadi pemirsa, itu tadi udah disampaikan ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dimiliki mindset yang terutama adalah bagaimana menghadapi nama pensiun, menikmati babak baru di dalam Ya. kehidupan ya. Itu jadi yang disampaikan pertama. Yang kedua nih coach, apakah motivasi orang-orang yang mengajukan pensiun dini sebenarnya coach? Macam-macam, karena saya juga pernah melakukan itu. Oh, pernah juga. Pernah, iya. Oke, ini Jadi- langsung dari sumber nih. Iya, dan saya waktu mengajukan berhenti itu ditolak 3 kali, ya, mengajukan pensiun ini. Akhirnya saya bukan mengajukan, saya menyatakan, ya kan. Nah, tapi itu kan masing-masing pribadi. Iya. Karena apa? Karena waktu itu saya punya impian ingin jadi pengusaha. Oh, Nah, kalau saya oke. masih bekerja di tempat orang, saya nggak bisa bakalan ya, bisa, betul. ya kan? Dan saya merasa sudah cukup, saya belajar dari perusahaan itu, saya dikasih kesempatan yang cukup banyak buat saya, dan saya pengen memulai usaha saya sendiri. Dan akhirnya saya gagal. Tapi bagi beberapa Tapi orang kan yang gagal itu wajar. Iya. Saya gagal berkali-kali, tapi bangkit lagi. Iya. Nah, ini mesti dikasih tahu juga, Coach. Jadi sebenarnya beberapa orang di luar sana, pemirsa juga mungkin Anda juga sudah tahu, atau jangan-jangan Anda sendiri yang bilang bahwa sebenarnya sebelum keluar kita harus di 2 kaki dulu. Itu benar nggak sih, Ya, bisa begitu. Tapi Iya. kan ada orang yang ingin, gini loh, kan kita selalu ingin menjaga kenyamanan dalam hidup kita kan. Pasti. Tidak mau ada masa transisi yang menyusahkan. Apalagi Betul. ketika kalau masih sendiri, saya apapun saya jabanin. Iya. Tapi ketika saya sudah berdua, bertiga, sudah punya istri, sudah punya anak, tentu akan lebih mencari aman. Oke. Ya kan, jadi 2 kaki gitu kan. Iya, Nah, iya. itu silakan asal tidak melanggar aturan dan etika. Iya. Ya kan? Tapi motivasi orang kan macam-macam, Coach. Ada yang satu karena terpaksa oleh keadaan, ya kan, dia sudah tahu mungkin perusahaannya akan gulung tikar, ya Iya. kan, dia mengajukan pensiun. Yang kedua, ada yang karena punya motivasi seperti kita, misalnya pengen belajar jadi seorang pengusaha, Pengusaha, ya iya. kan. Nah, atau yang ketiga, dia dapat warisan. Ah. Ya, dia dapat rezeki nomplok misalnya, Iya. tapi hati-hati warisan pun kena pajak gede. Jadi motivasi orang bermacam-macam. Iya. Yang penting apapun motivasi Anda jangan berhenti. Iya. Ya, anggap aja itu selesai berkarya di tempat itu, Anda mulai di babak baru hidup Anda di tempat yang lain. Dan yang saya selalu ingatkan, motivasi yang terakhir ini tidak boleh ya. Motivasinya dia pengen jadi bos sendiri. Oh, Pengen iya jadi iya bos iya sendiri iya. karena iya. capek dimarahin sama atasan. Ya, Nah, hati-hati. akhirnya dia rekrut orang untuk dimarah-marahin. Malah nggak jalan bisnisnya. Nah, yang ketiga, Coach, ini Ya. karena berhubungan dengan yang tadi ya. Jadi ada orang pensiun dini dengan pensiun normal. Sebenarnya apabila usaha yang dimulai saat pensiun normal itu lebih sulit dibandingkan orang pensiun dini. Karena dia kan sudah ya dengan umur sudah Ya, lebih ya. lanjut. Apakah Ya. itu akan lebih berkembangnya tidak bisa berkembang dibandingkan pensiun Kita dini? mungkin berbeda pendapat di sini, Coach Oke, Roni ya. Tapi iya. dari pengalaman saya dari aspek komunikasi tidak ada masalah. Oh, nggak Selama ada. dia mampu menjaga kualitas komunikasinya. Ya, Oke. contoh tadi Uncle Colonel Sanders, iya, ya kan? Uncle Sanders, ya. Dia tetap mencari investor, ya, dengan sisa pensiunnya, Iya. uang pensiunnya, ya kan? Dan apa yang terjadi di usia sudah tidak muda lagi, dia bisa sukses, Iya. ya kan? Selama Anda mampu menjalankan kehidupan dengan baik, Anda menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman Anda, tidak ada masalah buat saya. Anda mau mulai di umur berapa, tidak ada masalah. Ya, sekali lagi, mulai dan berakhirnya tiap orang itu berbeda-beda. Waktunya setiap orang, pemirsa, berbeda-beda. Bagi sebagian orang, dia sukses di usia yang muda. Jangan khawatir. Banyak orang juga yang meraih kesuksesan di usia yang tidak muda lagi. Jadi waktu saya memulai dan berakhir berbeda dengan waktu Coach Roni memulai dan berakhir. Contoh, Coach Roni mulai jadi entrepreneur umur berapa? 30. 30. Sama, saya lebih tua lagi. Oh, Ya, berapa? saya sampai umur 35 itu kan masih bekerja. Oh. Jadi saya menjelang oke. 40 itu baru belajar jadi seorang pengusaha. Ya kan? Oke. Jadi ya seperti kata lagunya Christina itu, jatuh bangun. Jadi Iya, tidak bisa iya. disalahkan. Kalau misalnya saya memulai terlambat, ya tidak bisa juga dibilang terlambat. Ya harusnya waktu seusia Coach Roni dong. Tapi kan Coach Roni juga waktu itu bekerja sama orang. Iya, Ya kan, bekerja betul. di perusahaan kan, Betul, di perbankan betul. ya kan. Betul, Jadi betul. tidak salah juga. Iya, Ya kan, jadi iya. tidak ada yang terlambat,
tidak ada yang terlalu cepat. Yang salah itu kalau Anda tidak memulai. Sudah Iya. tahu mau pensiun tahun depan, nggak memulai dari sekarang. Nah, Ya kan? itu dia. Salah itu. Jadi nggak ada hubungannya ya pemirsa Nggak ada ya. hubungannya. Nah, sekarang kita pengen nanya strategi komunikasinya bagaimana? Oh. Kalau misalnya orang pensiun, jangan suka marah-marah doang. Oh, tapi tadi saya nggak marah loh. Itu semangat ya coach ya. Iya. Nah, gimana strateginya? Saya sudah punya strategi buat Anda pemirsa. Ada 3 strategi komunikasi orang pensiunan ya. Yang pertama, stay communicate. Jangan karena hari ini pensiun langsung duduk diam, merenung, ya kan? Tetap komunikasi. Komunikasi ya coach tetap Ya. marah-marah. Oh, Komunikasi. bukan. Tetap lanjutkan aktivitas dalam kehidupan Anda, Oke. tapi lebih banyaklah berkomunikasi dengan orang-orang di rumah Anda. Oke. Ya, kenapa sering timbul masalah para pensiunan itu ribut dengan pasangannya? Betul. Kenapa? Karena yang biasanya kerja dari pagi sampai malam sekarang tiap hari di rumah ketemu istrinya gitu kan. Sampai saya bilang, "Udah, kau pergi aja ke warung kopi sana," gitu kan. Nah, Oke. tadi tetap lakukan itu komunikasi. Yang Oke. kedua, gunakan catatan atau notes. Orang kan kadang suka lupa ya coach ya. Oh iya. Ini bukan karena dia demensia kan? Ya enggak, Iya. jadi tetap Anda mencatat aktivitas Anda, bikin kegiatan dan Anda catat. Dan mencatat itu menyenangkan kok, membuat Anda anti pikun ya. Dan yang ketiga, sederhanakan keinginan-keinginan Anda termasuk kata-kata Anda. Dulu waktu sampai batuk. Dulu waktu Anda bekerja dan jadi bos, banyak maunya. Iya. Perintah sana, perintah sini. Betul. Ya kan? Lebih sederhanakan lagi, ya kan? Jangan sampai ada perintah-perintah orang, ternyata yang ada perintah itu ternyata istri Anda. Akhirnya Anda ribut dengan istri Anda. Itu dia tips dan strategi dari Nah, saya. itu tips dari Coach Doni, itu sampai udah berapi-api sampai batuk. Sampai batuk-batuk. Nah, kita pengen lihat lagi batuk-batuk itu akan bertambah atau jangan. tidak. Pakai pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan masih mau menyaksikan batuk ya dari Coach Doni. Dan banyak sekali hal-hal lainnya. Tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, Anda sudah lihat tadi kalau Coach Doni sudah berapi-api mengenai tentang Sampai batuk. pensiunan ya. Ini menandakan umur dari Coach Doni yang memang sesuai dengan usianya. Apa? Jelang pensiun. Jelang pensiun. Makanya kita harus minta petuah dari orang-orang yang udah menjelang pensiun. Silakan Coach. Oke, quotes of the day hari ini dari saya pemirsa. Perubahan dalam hidup dapat dipengaruhi lewat perubahan cara berkomunikasi. Anda ingin hidup Anda berubah, ubah cara komunikasi Anda. Anda ingin hidup Anda berubah, ubah gaya bicara Anda. Anda ingin isi dompet Anda berubah, ubah kata-kata Anda. Kalau hari ini Anda pensiun dan Anda ingin tetap bahagia dan tetap produktif, ubah cara bicara dan komunikasi Anda. Karena ada begini coach, banyak orang yang masih merasa sok jadi pejabat atau Ya. jadi bos ketika dia udah pensiun. Oh banyak, Nah, orang banyak kan jadi Coach. sebel sama Ya, dia kan. Betul, nah, betul. itu tolong adjust lah, sesuaikan lah ketika Anda datang bertemu dengan mantan staf Anda dulu. Ya dia kan sudah bukan staf Anda lagi, bukan bawahan Anda lagi. Jadi jangan asal perintah orang. Ketika hubungan Anda baik, Anda menghormati dan saling menghormati sesama karyawan waktu itu, orang masih menghormati Anda walaupun Anda sudah tidak punya jabatan. Tapi kalau Anda hanya menjadi bos bukan leader, maka ketika Anda pensiun, selesai sudah. Ya, Anda akan merasakan perbedaannya dan Anda bisa tahu itu pada saat Anda sudah pensiun. Wow. Ternyata dulu Anda bagaimana, itu Anda bisa alami kalau Anda sudah pensiun. Wow, ada pertanyaan dari saya nih Coach mengenai Ya. perubahan cara komunikasi. Misalkan dulu ketika dia bekerja, ini karena di sini ada quotes dari Mbah Doni ya, yang sudah mau pensiun ini. Ya, perubahan cara berkomunikasi. Misalkan dulu ketika dia lagi bekerja, orang yang suka marah-marah. Ya, Ya kan? Suka marah-marah, ketika dia sudah pensiun, dia sadar dia udah nggak ada posisi, dia ngomongnya mungkin lebih humoris, Ya, ya ya. kayak gitu. Memang ada
ada perubahan dalam hidup seperti apa sih Coach maksudnya? Ya. Apakah dia akan maksudnya jadi tambah kaya? atau dia Ya, itu tambah kan proses, banyak? Coach. Artinya ketika dia suka marah-marah, karena ada yang dimarahin. Nah, kalau sekarang dia mau marah sama siapa? Iya, Ya iya. kan, kalau dia akhirnya di rumah sama istrinya terus, dia marah-marah sama istri, rumah tangga bisa bahaya. Iya, Jadi iya. dia mau tidak mau harus berubah, beradaptasi. Makanya jangan waktu dia masih aktif suka marah-marah. Oke. Tidak semua hal itu diselesaikan dengan marah-marah kan? Iya, Saya iya. juga kadang sebel kalau anak-anak saya bilang, papi mah kerjanya marah-marah mulu gitu kan. Ya mungkin kebawa kali dari tempat kerja ke rumah gitu kan. Iya, Jadi iya. kita pun tetap harus berubah atau beradaptasi. Nah, kalau dia sudah nggak punya anak buah, dia mau marah sama siapa? Kalau dia masih tetap suka marah-marah dan main perintah, ada nggak yang mau deket sama dia? Nah, pasti nggak ada. Nggak ada. Iya. Gimana kalau dia udah pensiun kemudian dia buka usaha sendiri dan dia masih kayak begitu? Iya. Nggak bisa. Dia ubah kayak komunikasinya sehingga dia lebih humanis, lebih membuka ruang bagi komunikasi dengan orang lain sehingga banyak peluang-peluang baru terbuka. Iya. Kalau dia masih songong, maaf ya istilahnya, dia masih gaya-gaya bosi gitu kan? Iya, Ya betul. gimana dia misalnya mau meeting sama orang, mau ngajak bertemu? Dia biasanya kan selalu suruh stafnya kan, Iya. bikin janji begini. Ya kalau dia masih kayak gitu, susah dong. Kalau Iya, dia mengubah gaya komunikasinya, dia rendah hati, kemudian dia ajak orang ketemu, dia mendaftar ikut tender atau pitching, ya kan? Nah itu kan tidak semua orang punya mental yang siap seperti itu. Iya, iya. Nah, jadi Betul, kalau betul. Anda sudah tahu mau Iya. pensiun dari pekerjaan Anda tahun depan, dari sekarang latih gaya komunikasi Anda, ubah gaya komunikasi Anda sehingga nanti nggak kaget. Catet itu pemirsa. Catet. Nah, sekarang dari saya nih Ya, dari Mbah Roni. Dari Mbah Roni, keberhasilan dan kegagalan ditentukan dari pemikiran diri sendiri sebenarnya. Oke. Dan pernyataan dari orang lain hanyalah potret yang terlihat di saat itu. Nah, jadi maksudnya kadang-kadang orang itu butuh nggak namanya konfirmasi, butuh ya. Betul. Konfirmasi. Tapi konfirmasi itu janganlah selalu dijadikan pegangan. Jadi Anda selalu melihat orang lain akan berkata apa terhadap diri Anda. Ya. Jadi ketika Anda sudah keluar, ada yang mengatakan, wah udah nggak jadi bos lagi, ya kan, kemudian Anda down, Anda nggak bisa jadi produktif. Ya, ya. Anda pensiun dini, yang waktu lagi pagi-pagi orang hormat, wah ini orang penting nih. Nah, tiba-tiba ketemu sama Anda jam 8 masih di rumah, masih pakai kaos kutang, Iya, gitu iya, kan ya. betul. Langsung dilihat, wah ini kayaknya udah nggak ada kerjaan nih, pengangguran, kayak gitu kan. Tetapi justru yang menentukan kesuksesan adalah diri Anda sendiri. Coba gimana nggak keren gitu kan ya. Ya. Dilihat Anda itu seperti orang yang sedang melakukan ritual tertentu, ya, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba datang Lamborghini di depannya, dan ternyata dia sudah melakukan namanya jualan produk digital. Jadi- Bukan pelihara tuyul ya. Bukan. Jadi jangan Anda berbangga karena orang lain bilang, wah dia bos, pasti dia punya uang yang banyak. Jangan. Tapi buktikanlah melalui sesuatu pencapaian. Dan gitu kalau loh. produktif secara digital kan nggak ada batasan umur ya. Iya, Selama betul. terkoneksi dengan internet, ya kan, dia mau sampai umur berapapun dia bisa tetap aktif Iya. ya. Tapi saya pengen tahu nih Coach, karena saya tahu dari Coach Pengen Doni tahu ini, aja, pengen tahu banget. pengen tahu bingit sih malah. Karena saya tahu ada beberapa saudara-saudara dari Coach Doni yang sudah pensiun. Ya kan? banyak. Nah, karena sudah banyak, pastinya saya pengen tahu nih, apakah mereka ini butuh konfirmasi bahwa mereka itu masih tetap dihargai nggak, Coach, sebenarnya? Ya, memang baik secara langsung ataupun tidak Yang itu jujur ya, terjadi. Coach? Iya, Iya. itu terjadi. Oh, terjadi tetap ya? Kita yang harus paham pada situasi itu, khususnya Anda yang menjadi bagian dari keluarga orang yang pensiun. Karena jangan sampai kemudian kita meledek dia. Itu kan mencolek egonya kan. Iya. Apalagi sebelumnya dia sempat jadi pejabat atau pimpinan di sebuah perusahaan. Iya. Ya kan? Nah, itu kita harus lebih hati-hati karena itu sangat sensitif. Ya, disampaikan, diomongin apa tidak, kita harus bisa membaca dan pandai melihat situasi seperti itu. Jadi ya jangan asal ngomong juga ke Jangan orang seperti asbun itu. juga ya, Iya. makanya. Karena kan mungkin bagi kita biasa tapi bagi dia itu sensitif. Ya kan, kita bercanda sambil di meja makan begitu mungkin buat kita tuh biasa, tapi bagi dia itu langsung kena egonya gitu kan. Apalagi dulu dia bos, banyak yang hormati dia gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, Tapi saya ada sedikit cerita. Oke. Ya, saya pernah mengalami situasi itu. dimarahin atau apa nih maksudnya? Bukan, saya kemudian bekerja menempati sebuah posisi, Iya. punya banyak staff,
dan akhirnya saya memutuskan keluar Pensiun. dari pekerjaan Iya. dan saya jadi pedagang. Dan ternyata customer saya yang pertama adalah mantan staff-staff saya semua. Oke. Apa yang dirasakan coach? Ya, saya sudah ya tadinya kan memang agak kikuk ya. Iya. Tetapi kan saya selalu jaga hubungan baik dengan tim saya kan. Mm-mm. Meski ya kan saya tidak selalu istilahnya menyenangkan orang. Iya, Jadi leader iya. itu kan tidak selalu menyenangkan orang. Iya. Saya pernah apa ya istilahnya merumahkan karyawan. Oh. Bukan merumahkan. Saya apa istilahnya dia karena dia melanggar aturan, saya skorsing. Yo, Ya, saya skor 1 bulan itu kan. Iya, itu kayak di film-film cerita di sinetron, mereka langsung bilang seperti ini dengan mata sinis, kamu jahat. Ya, tapi waktu itu apa ya pelanggarannya sangat jelas dan tegas ya. Oke. Jadi justru karena saya sayang sama dia, demi nasib dia lebih panjang di perusahaan kan. Nah, saya Iya, skorsing iya. dia. Tapi dia jadi pelanggan saya. Ya kan? Karena setelah saya berhenti di perusahaan itu sebagai pimpinan, besoknya saya buka warung makan di sebelah perusahaan itu Oh, bersama oke. istri saya dan Iya, saya iya. yang melayaninya. Oke. Buat saya itu sebuah apa ya switch ya yang sangat besar dan cepat. Iya, iya, Ya, iya. tapi situ saya belajar. Tapi untungnya kenapa saya selalu bilang jaga hubungan baik dan jaga komunikasi. Iya. Kalau saya tidak jaga waktu itu, nggak ada yang datang ke warung saya. Oh. Ya, justru karena saya jaga komunikasi baik di tempat kerja ataupun di luar, ketika kemudian saya sudah berhenti jadi pimpinan di perusahaan itu, besoknya saya sama istri berdagang, Iya. punya warung makan, mereka datang ke tempat saya sebagai customer. Oke. Kalau di kantor mereka layani saya, di situ saya layani mereka. Oke. Saya pernah ngalami itu selama 2 tahun transisi. Selama 2 tahun transisi, tapi yang berat berapa lama tuh coach? Ya. Apa 1 minggu? 3 merasa- sampai 6 bulan pertama. Ya, tapi untung karena saya selalu jaga komunikasi baik, jadi kita happy-happy aja. Ya, bercanda-bercanda gitu kan. Bercanda, ya, oke. Tapi buat saya itu kan sesuatu proses transisi. Betul, betul. Iya. Itu nggak mudah loh ya pemirsa. Iya. Kalau misalnya Coach Dodi sekarang cerita, ya, tapi pada saat itu cerita mungkin nggak sama Oh ceritanya. iya, karena dulu belum banyak drama-drama Korea dan drama Cina, ya kan? Ya saya nggak bisa Iya, melampiaskan. karena yang paling susah itu adalah menurunkan ego. Yes. Ya, ya. nah ini berkaitan dengan pertanyaan saya selanjutnya. Apa perbedaan pensiunan yang laki-laki dengan yang perempuan? Waduh, ini berat. Harusnya Coach Roni yang bisa jawab. Iya. Ya, tapi dari aspek komunikasi memang itu berbeda. Dari gaya komunikasi saya berbeda. Laki-laki itu kalau sudah pensiun kemudian lakinya banyak waktu di rumah berantem sama istri. Iya. Ya, kalau perempuan mungkin lebih sensitif juga, Iya, ya kan? iya, iya. Nah, tapi aspek NLP-nya mungkin lebih Coach Roni deh. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara ini sebenarnya bukan di NLP tapi adanya di biologi. Biologi, Ya kan, oke. dari faktor hormon. Oh Jadi ya, sebenarnya hormonal aspeknya. laki-laki ketika hormon testosteronnya ketika masa Ya. pensiun kan udah mulai menurun ya kan. Jadi orangnya akan lebih seperti apa? Biasa lebih kayak keibuan. Jadi lebih suka di rumah, lebih seneng Baper. iya, lebih seneng ngomong cucu. Coba lihat deh ya. Iya. Siapa yang ngomong cucu? Rata-rata Iya, kakek, kakek. bukan nenek. Nenek mah Betul. biasa. Iya, itulah pekerjaan bapak saya sekarang. Iya. Kalau nenek-nenek maka orang mengenal ada namanya nenek-nenek hebring. Ya, Nelly Insya. Nenek linca. Kenapa? Pada saat itu hormon estrogennya berkurang, ya kan? Dan testosteronnya tetap kan. Akhirnya bagaimana? Jadi kelihatan kelaki-lakiannya. Jadi lebih suka apa? Ngumpul-ngumpul dengan itu kan ya. Lebih suka keluar. Malah nanti suaminya bilang, kamu jangan sering keluar. Iya, gantian ya. Si laki lebih banyak di rumah ya. Lebih suka banyak. Ada lagi satu kebiasaan Apalagi tuh? para purna karya itu. Iya, iya. Ya, bapak-bapak yang sudah pensiun. Apa tuh? Lebih banyak pegang handphone. Benar. Dan itu semua normal. Itu semua normal. Jadi kalau misalnya kita bilang apa yang terjadi ketika mereka lagi pensiunan dan apa yang terjadi ketika di dalam nama mindset itu mungkin berbeda. Mindset itu juga bisa dipengaruhi secara dari hormon. Makanya kita juga harus Hormonal melihat ya. dari sana gitu loh. Makanya saya nggak tahu karena saya nggak nguasain soal hormon. Nah, jadi kalau misalnya Anda tiba-tiba Anda udah pengen ngomong cucu, Anda udah pengen ngendon di rumah, jangan-jangan Anda sudah masuk masa pensiun. Oke pemirsa, nanti kita masih akan lanjutkan lagi. Masih ada beberapa tips yang akan kami berikan. Jangan kemana-mana, tetaplah masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
Baik pemirsa, seperti yang dijanjikan bahwa segmen ini adalah segmen yang harusnya Anda tunggu-tunggu karena segmen ini adalah segmen yang dimana Anda akan mendapatkan satu action plan untuk bagaimana cara Anda melakukan implementasi di dalam hidup Berat Anda. amat bahasanya. Wah, karena kita sudah memulai ini 8 SKS. ya. Aduh, Jadi- kita sederhanakan saja Oke, ya, biar lebih mudah. disederhanakan ya, Apalagi oke. bagi penonton kita yang sudah menjelang masa pensiun. Saya lupa karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat kreatif. Iya. Dan tentunya mereka juga masih ingin bekerja lebih banyak lagi. Betul, ya. makanya pensiun itu hanya soal masa kerja. Ketika masa pensiun Anda sudah selesai, Anda bisa melakukan aktivitas yang lain di tempat yang berbeda ya. Nah, Jadi kalau menurut supaya- saya sih jangan pernah pensiun. Nah, supaya tidak panjang, Coach. Coba tolong dikasih bagaimana tips-tips cara dari komunikasi. Ya, saya tidak akan kasih tips panjang tapi tips yang lebar ya. Oke, tips komunikasi khususnya bagi Anda yang menjelang pensiun atau yang sudah masuk masa pensiun. 1. Nikmati bersama keluarga. Wah, seperti yang tadi saya bilang dong, Coach ya, ngomong cucu. Iya. Kalau selama Anda bekerja, Anda pergi dari matahari belum terbit sampai Anda pulang sudah tengah malam, Anda kan jarang bertemu dengan keluarga. Oh, pasti. Cuma di weekend kan? Iya, Nah, jangan-jangan weekend pun juga dipakai buat kerja, Coach. bisa jadi, makanya ini peluang emas buat Anda. Nikmati waktu bersama keluarga Anda dulu. Wow. Anda utamakan dulu. Istilahnya gini, ada orang teman-teman saya mengatakan begini, ya saya mau mengganti waktu yang sudah hilang bersama keluarga. Betul. Ya kan? Betul banget. Itu dikatakan juga oleh mantan Menteri Luar Negeri kita Retno Marsudi, ya kan, Oke. ketika kemudian sudah tidak jadi menteri lagi, dia lebih banyak waktu bersama suami dan cucu-cucunya. Oh, Silahkan oke. saja, Iya, nikmati saja, dan itu pasti adalah kebahagiaan bagi keluarga Anda, ya kan. Nah, jadi luangkan selalu waktu dan tetap aktif berkomunikasi dengan mereka, ya. Ingat, harus ditambah dengan kursi goyang nggak nih, Coach? nanti ketiduran. Dan yang kedua, Iya. aktif dalam berbagai komunitas. Oh, Nah, oke. untungnya kita dari sekarang komunitas banyak ya. Iya. Harus jadi Nelly dong kalau kayak gini dong. Iya, Nelly apa kali ya? Kali. Kakek lincah ya kan? Iya, iya. Nah, contoh misalnya Anda aktif di kegiatan sosial, ada aktif di kegiatan senam, ya kan? Pak Awe, Andri Wongso kan punya senam Awe kan? Iya, sekarang iya, kan? iya, Itu gede banget komunitasnya. Padahal Pak Iya. Awe kan usia sudah tidak remaja lagi kan? Iya. Tapi tetap aktif dan sibuk. Itu yang saya tadi katakan, kasih contoh jadi teladan bagi orang lain. Meski usia sudah usia pensiun, sudah tidak muda lagi, tapi Anda tidak pensiun sebenarnya. Anda tetap berkarya. Ya, orang tua saya juga begitu, Coach. Tidak mau diajak ke Jakarta. Ya. Oh, jadi Ngapain ke Jakarta? Nggak ngapa-ngapain, ya kan? Ya oke, ngomong cucu, jangan sampai kita jadikan orang tua itu sebagai babysitter kita. Iya, iya. Jangan. Toh ngomong cucu juga kan kalau 24 jam sehari, abis itu mau ngapain? Iya. Ya kan? Ternyata dia lebih memilih di tempatnya sekarang ini. Kenapa? Ada aja kegiatannya dengan paguyuban, dengan komunitas, ya kan? Ada aja arisan, ya kan? Iya. Bahkan uniknya lagi, setiap acara bikin seragam masing-masing. wow, banyak tuh ya jadinya. Dia bilang, oke, it's okay, nikmati saja. Dan Iya. itu yang membuat mereka, khususnya para pensiun itu merasa tetap punya semangat ya kan, Iya, iya. untuk berkumpul dengan teman-teman. Cuma memang bedanya coach, kalau Iya. kita ketemukan kadang, parfum lu apa? Ya kan, oh Chanel gitu Iya, kan. iya, Kalau iya. para pensiun, Ini beda nih. tensi berapa? Asam urat berapa? Iya. Kapan terakhir medical check up? Nggak Aduh. apa-apa, nikmati saja. Itu kan secara natural memang begitu ya. Saya mau komen dulu nih, Oke, Coach. komunitas, Dia kan oke. aktif dalam berbagi di komunitas. Pertanyaannya gini, dia mau aktif di komunitas. Masalahnya komunitas mau aktif terima dia atau enggak Ya gitu. makanya cari komunitas yang cocok Nah, buat itu. Anda. Anda sudah usia 70 tahun, Iya, iya, Anda iya. ikut komunitas misalnya pencaksilat, masih bisa ya pencaksilat ya. Masih bisa. Naik gunung yang ekstrim misalnya, olahraga ekstrim, meski juga tidak sedikit orang yang melakukan Iya. itu. Ya kan, terjun payung, ya kan, ada gitu Iya, kan. yang maksud saya ingin komen di sini adalah kalau misalnya dulu Anda aktif di dalam komunitas-komunitas pemuda terutama ya, ketika Anda sudah pensiun, jangan Anda gabung di situ. Jangan salah. Oh, kenapa Bagi nih? seorang pensiunan, dia tetap remaja. Oh gitu. Nggak percaya? Karena Ntar- saya belum pensiun kan. Ntar saya ajak. Mau nggak? Oh, kapan nih? Saya ajak. Komunitas pensiun. Bukan. Apa? Komunitas remaja. Komunitas remaja. Ada di PIK sekarang ada komunitas Oh, iya, iya, remaja iya, PIK. iya, iya, iya. Silakan ada browsing remaja Iya, iya, PIK. iya, iya. Itu adalah kaum remaja di zamannya. Tempat makannya itu pemirsa. Nggak kalah loh semangatnya. Iya, iya, Mereka iya. makan bersama, mereka menikmati musik, bahkan sampai ada yang berdansa, berjoget sampai keringetan di bawah sinar bulan. Itu Betul. outdoor.
Betul, Dan betul. itu tidak muda lagi. Namanya remaja peak, tapi remaja di era tahun 80-an. Itu banyak pensiunan yang di sana. Jadi kumpullah Iya, dengan iya. komunitas yang positif, komunitas yang tetap aktif, dan jangan berkumpul dengan racun. Iya. Ya, karena racun itu membawa masalah dan bisa membawa masalah pada kesehatan diri Anda. Oke. Yang terakhir, nih, saya mau sarankan buat Anda pemirsa, khususnya para purna karya pensiunan, menulis. Oh, capek coach nulis. Ya biar makan waktu kan. Kan Oke. sekarang tidak harus menulis pakai tangan. Oke, Pakai komputer. ketik. Jadi mengetik kok gitu. Ya, tapi kebanyakan sih orang itu menulis menggunakan tangan itu lebih bagus lagi, lebih bagus sampai belepotan saya. Menulis pakai tangan lebih bagus bagi saya Tujuannya? untuk menghindari kepikunan. Oh, apa yang mau ditulis nih coach? Apa Maksudnya? saja pengalaman Anda sebagai karyawan, pengalaman Anda sebagai pimpinan, atau Anda mau menuliskan kisah hidup Anda, menulislah. Karena menurut Anandatur Dia Pramudia Anandatur. Saya lupa ya. Iya. Betul. Iya, Menurut betul. Pramudia Anandatur, menulis adalah untuk keabadian. Wow. Menulis saja. Betul. Ya, saya juga nggak bisa nulis dulunya, coach. Iya, saya ini iya. kan pembicara. Iya. Bagi seorang pembicara, menulis itu hal yang berat. Iya. Tapi dilatih, dipaksa pelan-pelan. Akhirnya sekarang sudah 15 buku saya bikin. Wow, luar biasa. Menulis, ya. Iya, saya juga nggak mau ketinggalan sama Coach Doni. Ya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kalau misalnya Anda pensiun, lakukan namanya kontemplasi. Ya. kontemplasi. Jadi kalau misalnya zaman dulu Anda terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang operasional, jangan-jangan Anda melewati hal-hal yang Iya. sudah bisa Anda syukuri semenjak dari zaman dahulu. Betul. Dan ternyata dari zaman dahulu ada hal-hal yang butuh perhatian Anda dan Anda luput karena Anda terlalu sibuk dan Anda tidak menikmati. Ingat loh, banyak orang pensiunan dan sering banget mereka menyesal di saat mereka terakhir. Memang penyesalan itu terakhir. Iya. Kalau di depan itu DP. Pendaftaran. Pendaftaran namanya. Itu dia, makanya lakukan kontemplasi sebelum Anda jatuh jauh lebih dalam. Yang kedua, jujur pada diri Anda sendiri. Iya, iya, Kadang-kadang sewaktu Anda pensiun, Anda tuh suka bohong. Enggak kok, gue masih belum pensiun nih. Gue masih ada bekerja. Jujur, Anda memang sudah berhenti kok dari situ ya. Banyak orang yang masih melakukan penyangkalan dan ini malah jadi masalah. Perubahan kepribadian itu berlaku gara-gara Anda tidak jujur sama diri Anda sendiri. Yang ketiga, tetapkan tenggat waktu. Sampai kapan Anda mau begitu? Boleh sih Anda mau menikmati ya. Sampai Ya. pulang ke rumah Tuhan. Iya, Ya. itu nggak tobat-tobat namanya. Yang terakhir lah adalah lakukan sesuatu ya di terakhir ini ya tanpa penyesalan. Oke. Misalkan contoh No ya. regrets. Jadi banyak sekali orang yang sudah berbaring di tempat tidur, berada di masa transit menuju ke Itu tempat namanya kaum rebahan. Jangan sampai begitu coach ya. Jadi ketika dia sudah mau transit ke alam berikutnya dan ternyata dia saya masih ada sesuatu yang belum pernah saya lakukan dulu. Apa itu? Misalnya, saya tuh hobi melukis. Oh iya. Ternyata dari dulu dia tidak mau melukis. Karena sibuk dia menyesal. Kenapa dulu dia dipensiunkan, dia masih pengen kerja. Dan dia tidak diperpanjang sama perusahaan. Jadi lakukanlah apapun. Iya, supaya iya. ketika Anda berada di masa akhir Anda, tidak ada penyesalan. Tahu nggak coach, apa yang pengen saya sekarang lakukan? Apa? sebenarnya, coach? Makan. Ya kan? Enggak, kalau makan kan udah ya kan? Apa? Pengen apa? Saya pengen nanti suatu saat saya udah pensiun dan saya ada di belakang rumah dan saya suka nyanyi-nyanyi. Oh, Iya, dari asal- sekarang juga suka nyanyi. Iya benar. Asal tetangganya nggak kabur. Iya, dan ini pengennya dilihat dong. Oh, pengen show. Oh, pengen show. Sekarang show. kan pakai YouTube bisa. Bisa. ya kan? Nah, itu nanti kita akan lihat ya Waduh, kalau gitu gue harus hati-hati. Jangan sampai gue pensiun tetanggaan sama lo ya. Pagi, siang, malam suaramu yang ku dengar. Iya, ingat ya, masih ada fitur di dalam gadget Anda yaitu adalah mode mute. Mode silent. Nah, itulah pemirsa di dalam topik kali ini mengenai pensiunan. Oke. Maka selalu saksikan Anda di dalam program Beken karena masih banyak hal-hal yang seru-seru yang masih akan kita bahas. Ya. Baik dari strategi dari bisnis dan juga komunikasi untuk bisnis yang baru didirikan, bisnis yang sudah berkembang dan juga bisnis yang ingin dilebarkan sayap bisnisnya. Ya. Bersama dengan saya Roni Francis dan tentunya saya berterima kasih pada Coach Doni. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Sampai jumpa Sudah di masa pensiun. Wah, ngeri nih bahasannya. Jangan lupa ya, sebelum pensiun ini nggak boleh nih Oh ya. iya, jangan. Nanti harus ketemu lagi Iya, ya tetap dengan semangat. saya. Iya. Nah, itulah pemirsa, saya Roni Francis pamit undur diri beserta dengan kru yang bekerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.